Oke teman-teman sekalian, kali ini kita mau nyempatin waktu untuk refleksi diri di tahun 2025 atau 1 tahun belakangan ini dan mau buat target untuk 1 tahun ke depan. Oke, jadi aku udah siapin beberapa pertanyaan. Nanti teman-teman bakal aku tanyain beberapa pertanyaan dan jawab sesuai dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya atau yang udah teman-teman rasain lah. Sebelum kita lanjut, aku mau tanya nama terlebih dahulu dan sekarang kesibukannya apa sama teman-teman aku yang di sebelah ini. Hai guys, kenalin nama aku Nanda. Aku sekarang lagi kerja. Pokoknya di perusahaan F&B. Oh guys, nama aku Lydia. Aku kerja di bagian F&B juga sama kayak Nanda. Hai, aku Rahma Rafida. Dan aku lagi kuliah di Universitas Riau. Aku jurusan manajemen sumber daya perairan di semester tahun depan semester 8. Tahun depan jadi sudah Amin amin ye. Dan aku Muhammad Fikri Abdillah, bisa teman-teman panggil Fikri. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung tanyain beberapa pertanyaan yang udah aku sediain bareng teman-teman. Kita guys, kita berharapnya video kali ini bisa sebagai refleksi diri gitu, supaya apa yang udah terjadi sebelumnya, misalkan kayak kesalahan ataupun masalah-masalah yang dirasa berdampak buruk untuk kita itu bisa kita perbaiki untuk di tahun 2026. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk refleksi diri teman-teman dulu sebelum ingin mengejar masa depan kalian. Let's go. Oke, pertanyaan pertama, sebenarnya di tahun 2025 ini penyesalan kalian itu apa sih, penyesalan terbesar gitu? Mungkin bisa dimulai dari Nanda dulu. Oke, aku tuh bisa banget di tahun 2025 ini karena aku terlalu boros. Dan posisinya tahun 2025 ini tuh aku kebanyakan nganggur ya teman-teman. Terus ditambah aku boros. Jadi aku gak punya tabungan. Jadi umurku yang 21 tahun ini aku gak punya tabungan. Please jangan ditiru karena itu tidak baik. Karena kita harus menabung ya teman-teman. Itu sangat penting. Sekarang giliran aku ya, karena tadi Nanda udah. Penyesalan terbesar aku di 2025 ini, jadi aku 2024 tuh punya target. 2024 aku udah punya target, di 2025 itu pengen aktifin konten YouTube aku lagi. Ya, tapi sayangnya aku cuman fokus ke akun Instagram aku aja. Terus TikTok aku juga terbengkalai tahu. Jadi menurut aku penyelesaian terbesar aku ketika target di 2024 gak kecapai. Mungkin kesalahan terbesar aku di tahun ini tuh kayak ini kan aku udah mulai kerja di tahun ini, tapi aku kayak masih boros, jadi uang aku tuh nggak tahu kemana gitu. Terus kayak lebih sering buang-buang waktu ke hal yang ke kegiatan yang kurang berguna ya menurut aku. Jadi kayak buang-buang waktu gitu. Itu aja sih. Kalau aku penyesalan di tahun ini 2025 itu karena aku kan semester 7 di tahun ini. Dan aku udah mulai dong nyusun proposal skripsi. Terus tapi aku tuh yang kayak masih lalai gitu dalam nyusun proposal. Harusnya tuh target aku tuh di bulan Oktober tuh aku udah harus seminar proposal. Cuman karena aku yang kayak males gitu ngerevisi dan ketemu dosen tuh males, makanya lah. Tapi tetap di tahun ini sih, cuman gak sesuai dengan target aku. Seperti itu teman-teman, jadi itu beberapa penyesalan kami di tahun 2025. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk refleksi diri di 2025, hal yang teman-teman syukuri di 2025 itu sebenarnya apa? Yang paling aku syukurin di 2025 ini adalah alhamdulillah aku tuh sudah bisa liburan ke luar negeri ya teman-teman. Alhamdulillah tahun kemarin deng aku itu udah ke 2 negara. Tahun ini aku cuma bisa 1 negara, tapi alhamdulillah banget. Makanya kita nggak bisa menabung gara-gara kita liburan. Sekian. Oke, selanjutnya hal yang aku syukurin di tahun 2025. Jadi ceritanya itu guys, sebelum aku intern itu aku bukan ditolak sih, lebih tepatnya kayak tertinggal dari teman-teman aku yang lain. Jadi teman-teman aku yang lain itu udah diterima di perusahaan apa gitu, dan waktu itu posisinya aku sama teman aku belum diterima sama sekali. Dan alhamdulillah rezekinya, mungkin dari keterlambatan itu aku bisa belajar banyak hal sampai aku diterima di PT Kilang Pertamina Internasional Dumai. Itu hal yang aku syukuri di 2025. Hal yang paling aku syukuri di 2025 ini mungkin kerjaan aku sih ya, karena
puji Tuhannya di tahun ini aku nggak ganti-ganti kerjaan lagi. Terus ya aku bisa menguasai job desk aku lah selama di kerjaan. Hal yang paling kamu syukuri. Hal yang paling aku syukuri di 2025 ini, aku punya teman-teman yang sangat support buat skripsian, buat nyusun semprot. Skripsian doang kita enggak. Aku udah gini lagi tadi karena jujur ya, kalau ngerjain skripsi itu sendiri itu benar-benar kayak rasanya kita tuh down gitu loh. Makanya kita tuh emang butuh teman-teman yang ngedorong kita buat ngerjain itu. Makanya aku bersyukur punya teman-teman yang selalu ngajakin aku ngerjain skripsi, ngajakin ya gitulah. Thank you. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah ngajakin aku ngerjain skripsi, ya ngajakin bimbingan sama dosen PA. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini mungkin lebih kayak teman-teman harus effort ngeluarin HP ya. Karena pertanyaan selanjutnya, foto terbaik yang ada di galeri kamu di tahun 2025. Apapun itu. Apa? Foto terbaik. Iya, foto terbaik. Oke, kita tunjukin bareng-bareng ke kamera. Oke, kita tunjukin bareng-bareng ya guys. 1, 2, 3. Wow, keren. Kalau boleh kita tanyain satu-satu, kenapa menurut kamu itu momen paling berharga? Karena ini tuh momen pas aku lagi kerja gitu guys. Terus itu kayak lagi perpisahan sama SVV junior aku karena dia mau dimutasi. Dan gak lama dari dia mutasi, kami semuanya juga berhenti. Bukan berhenti, iya berhenti gara-gara kan tokonya tutup. Situlah kita menjadi pengangguran teman-teman. Tapi itu sangat memorable gara-gara kita semuanya nangis, sedih banget. Di situ pun kita pas dia pergi itu di hari dia izin pergi itu, di hari itu juga kita tahu kalau toko kita bakalan tutup. Jadi kita emang kayak itu tuh. Dan habis dari situ kita nggak ada main lagi, nggak ada ketemu lagi. Oke, next aku. Kenapa ini momen berharga? Iya, karena aku nggak tahu. Mungkin kalau kita bisa bilang realistisnya ya, nggak tahu kapan bisa balik lagi ke sini. Kayak ini tuh momen berharga, nggak semua orang bisa foto di depan Pertamina atau enggak magang di Pertamina. Dan kalau pikir-pikir masuk Pertamina itu kan susah kan. Dan mungkin bakal balik lagi kalau ada rezekinya. Jadi menurut aku ini foto berharga banget karena nggak semua orang bisa magang ataupun menjadi bagian Pertamina. Itu tuh foto waktu mamaku ke sini sih, soalnya kan aku ini LDR sama mamaku. Jadi ini foto kita bertiga lengkap. Biasanya aku sama mamaku aja atau adik aku sama mamaku aja gitu. Liburan bertiga tuh baru ini gitu. Jadi ya kenapa itu foto terbaik di 2025 ya? Karena itu foto aku waktu seminar proposal. Bangga ya, pencapaian. Dan aku dapat banyak bingkisan dari teman-teman. Yeay, jadi itu foto terbaik menurut kita di tahun 2025. Yeay. Semoga di tahun 2026 gak kalah banyak momen-momen berharga lagi ya. Dan tentunya harus kalian dokumentasiin. Bener-bener penting banget biarin orang bilang kita alay segala macam. Karena kita nggak tahu kan momen itu bisa kapan lagi datang. Kalian ngobrol dong. Diem-diem baik. Aku rencananya mau ini tukar foto. Aku mau tanya. Kami lagi bikin konten. Guys, kita baru kedatangan anggota baru. Coba perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Saya Danang Kurnia Saputra. Sibukannya tidur. Wait, what? Lemes Kamu banget kuliah ini. nggak sih? Oke, pertanyaan berikutnya, keputusan terbaik apa yang kamu ambil di 2025? Mungkin aku dulu ya. Keputusan terbesar aku berani untuk bangun personal branding yang baik. Karena dulu tuh aku takut banget dikritik sama orang. Aku mikir kayak kalau aku bikin konten itu orang-orang bakal bilang apaan sih, alay segala macam. Tapi setelah aku rasakan kayak perubahan ketika aku ngebuat konten, berani berbicara di depan kamera, aku memutuskan untuk keluar dari zona yang mana terlalu memperdulikan perkataan orang lain. Dan alhamdulillahnya aku bisa melanjutkan apa yang sudah aku putuskan hari ini. Untuk aku ya, keputusan terbaik aku di 2025 yaitu tetap menjaga kesehatan mental. Karena seperti yang kita tahu lah ya,
anak-anak muda sekarang ini banyak yang udah stres, apalagi pada semester akhir kan, pada error otaknya kan. Mungkin itu aja sih. Kalau aku tuh dari dulu sebenarnya guys paling menghindari pekerjaan yang namanya FNB. Karena seperti yang kita tahu, FNB itu kerjaannya susah, ribet, dan bersih-bersih. Aku tuh paling males bersih-bersih, jujur banget nih. Terus tahun ini aku berani ngambil kerjaan FNB. Padahal kerjaan aku dulu tuh enak banget retail. Tapi akhirnya aku tahun ini memutuskan buat FNB. Oke, untuk keputusan terbaik aku di tahun ini tuh aku mulai berani keluar dari zona nyaman sih. Kayak dulu tuh aku paling males pakai kacamata kemana-mana karena ngerasa minus di mata aku tuh nggak terlalu buruk gitu. Tapi ternyata setelah aku lihat di internet tuh ternyata nggak benar, malah bikin mata aku makin tambah kurang sehat. Nah, jadi aku biasain tuh kayak gitu. Terus kebiasaan baik lainnya yang dulunya aku nggak terapin, mulai aku terapin. Itu aja sih guys. Keputusan terbaik aku di tahun 2025 sebenarnya bukan di tahun 2025 aja sih, di tahun-tahun sebelumnya juga, itu nge-cut off mental. Oke, pertanyaan selanjutnya, uang yang paling worth it yang kamu keluarkan di tahun 2025 untuk beli apa? Bebas apa aja, nggak perlu yang mahal-mahal, tapi kayak ini barang yang pengen kamu inginkan banget sehingga tercapai di 2025. Kalau dari aku mungkin uang worth it yaitu membeli keinginan yang aku inginkan dari kecil, yaitu setup gaming. Jadi ya walaupun belum terpenuhi sepenuhnya, mungkin udah memenuhi inner child dari kecil lah. Kalau aku, barang terworth it yang aku beli tahun ini, alhamdulillah guys, setelah 3 tahun akhirnya aku ganti HP. Oh yeah. Alhamdulillah ya. iPhone 17 Pro Max warna orange 1 tera. Oke guys, untuk barang terworth it aku di tahun ini mungkin ya. Udah itu aja. Barang terworth it yang aku beli di tahun ini itu tumbler. Karena tiap main aku bisa bawa air putih, air mineral, air bening, katanya lebih sehat aja. Ya, dan lebih hemat. Oke, semoga apa yang teman-teman beli tahun ini bisa digunakan dengan baik, dan tentunya apa yang teman-teman gunakan ini bisa berdampak jangka panjang ya, nggak hari ini doang. 2 pertanyaan terakhir sebelum kita habisin refleksi diri tahun 2025. Lagu apa yang paling mewakili hidup kamu? Kalau aku duluan ya. Jadi kalau aku kan di Intem tuh naik sepeda. Jadi kalau naik sepeda itu kan lumayan bosen. Jadi aku sering dengerin lagu ini karena enak aja didengar. Aku suka lagu dari Wijaya 88 atau 78, aku lupa, tau nggak? Yang kayak senja-senja gitu loh. Pokoknya kayak enak gitu, indie, senja, kayak lagu-lagu tahun 80-an. Kalau dari aku lagu barat ya, tentang ya kalau bahasa Indonesianya tentang kamu, dan bahasa Inggrisnya About You dari The 1975. Kalau aku tuh suka lagu yang happy, vibes-nya tuh happy gitu loh. Jadi tahun ini tuh aku paling sering dengerin lagu You, tapi aku lupa penyanyinya apa. Pokoknya itu viral banget lagunya. Kalau aku lagu yang sering aku dengar belakangan ini tuh So Am I. Karena kalau di kerjaan tuh keseringan sendiri, jadi suka aja denger lagu itu karena nggak bikin ngantuk. Aku akhir-akhir ini aku lebih sering denger lagu ini sih, Banda Neira yang judulnya Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti. Kalian harus dengerin sih, karena kalau didengerin kayaknya maknanya sangat-sangat mendalam. Kasih itu aja. Oke, pertanyaan terakhir untuk refleksi di 2025. Kalimat yang sering kamu ucapin ke diri kamu sendiri di tahun ini. Kalau aku, karena tahun ini tuh agak dar-dar dong, jadi aku paling sering bilang ke diri aku tuh kayak, apa-apa Nan, it's okay, bisa kok, gitu-gitu. Sabar, intinya disabarin aja.
Kalau aku kata-kata yang sering aku ucapin di tahun ini tuh kayak nggak apa-apa Lid, ini tuh bagian dari hidup. Nggak seterusnya ada di posisi ini gitu. Kalau dari aku kata yang kepikiran sampai sekarang yaitu hidup biasa aja, jangan terlalu mengejar orang karena takdir tuh udah ditentukan. Jadi kita nggak perlu saling mengejar karena kalau kita terlalu mengejar yang ada kita sakit hati kalau nggak dapat hasilnya nanti. Dan juga kalau kita hanya menunggu takdir, hal yang kita kejar tuh nggak akan dapat. Aku akhir-akhir ini sering ngomong gini sih, kayak it's okay, nggak apa-apa, nggak semua orang punya pikiran baik kayak aku. Aku emang sangat-sangat baik dan sangat-sangat kalau orang-orang kayak gitu ke aku, dan aku nggak boleh apa namanya, nggak boleh ngilangin sifat baik aku yang memperlakukan mereka baik seperti itu, ya walaupun mereka kayak gitu ke aku. Kalau aku ya mungkin sama kayak teman-teman ya, berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Contohnya kayak misalkan mau kita ngelakuin hal yang positif, hal yang dirasa positif, tapi kadang beberapa orang itu ngira itu hal yang aneh. Jadi aku lebih sering bilang sama diri aku, nggak apa-apa, mungkin kita berbeda sama yang lain, yang penting harus tetap berani dan kejar apapun target yang kita inginkan. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Mungkin itu ya tadi refleksi di tahun 2025 atas diri kita sendiri. Semoga apapun kesalahan di tahun 2025 bisa kita evaluasi bersama-sama dan kita punya target dan pencapaian yang lebih besar di masa depan ataupun di tahun depan. Oke, berhubung kita tadi udah refleksi diri di tahun 2025 atau 1 tahun belakangan ini, kita lanjut ke target karena nanti ini akan diputar di 2026 akhir. Apakah tercapai target kita atau tidak? Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Hal utama yang teman-teman mau capai di 2026. Hal yang pengen aku capai di 2026 sebelum aku wisuda atau lulus itu aku pengen ikut lomba dulu. Karena kalau udah selesai kuliah kan lomba itu kadang ngeluarin banyak biaya ya. Kalau udah selesai kuliah takutnya nggak ada yang akomodasiin lagi kan. Jadi aku pengen wisuda tepat waktu, tapi sebelum wisuda itu aku ikut lomba-lomba dulu pengennya. Jadi kayak last competition lah ceritanya. Kalau dari aku juga sama sih, aku juga pengen cepat wisuda ya. Dan kalau bisa aku berharap sebelum aku wisuda aku udah nemuin tempat kerja yang cocok. Dan kalau bisa di luar Sumatera. Kalau target aku 2026 ini, aku tuh pengen banget buka usaha lagi, tapi kali ini pure pakai uang aku sendiri. Doain semoga bisa dan semoga aku punya mental lagi buat buka usaha lagi, guys. Oke guys, target aku di 2026 itu mungkin pengen ini ya, punya tabungan, terus pengen liburan karena aku udah capek kerja di 2025, nggak ada liburan. Itu aja sih Target utama di 2025, semoga aku wisuda dan tamat tepat waktu di semester 8. Dan setelah tamat semoga aku langsung dapat kerjaan yang layak, yang gajinya 2 digit. Karena ternyata kehidupan, ya walaupun masih muda, kehidupan ini sangat-sangat mahal ya teman-teman. Skincare, makeup, baju, outfit. Pertanyaannya, kamu berbicara di depan kamera dan sampaikan pesan dari diri kamu saat ini untuk diri kamu di akhir 2026. Di tahun 2026 semoga aku lebih bisa ngehargain diri sendiri. Semoga aku lebih tahu kalau aku tuh layak, karena aku di tahun ini tuh sering ngerasa kurang layak gitu, sering nangis gara-gara aku tuh kurang layak. Semoga ya itu aku semoga merasa lebih layak ya di tahun 2026, dan semoga aku bisa ngebahagiain orang tuaku. Biar aku tuh pengen banget juga sebenarnya guys, 2026 tuh orang tua aku nggak kerja lagi, makanya aku pengen banget buka usaha di tahun 2026. Jadi biar orang tua aku tuh nggak susah lagi kerja. Semangat Nanda, bisa yuk. Pesan aku untuk diri sendiri tuh aku pengen jadi pribadi yang lebih terstruktur rencananya, terus
lebih disiplin, menghargai waktu, nggak buang-buang duit buat jajan, terus rajin olahraga, please be athlete, terus berani bilang enggak sama orang juga, jangan kebanyakan bucin, itu aja. Hai Ara, yes aku Ara. Ara semoga di tahun 2026 apapun harapan yang diharapkan semoga tercapai dan apa ya? Tadi jujur gak tahu ngomong apa. Ya pokoknya semoga 2026 better lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semangat ya Ara. Untuk Danang di 2026, berubahlah jadi lebih baik dan jangan lakukan kesalahan yang sama ya, dan kejar goalsnya ya. Oke. Harapan aku di tahun 2026 semoga Fikri bisa jadi self development content creator yang menginspirasi banyak orang dan bisa lebih fokus lagi jualan produk digital supaya punya banyak uang. Dan yang terakhir, jangan takut untuk tampil, harus keluar dari zona nyaman, yaitu zona untuk tampil dan takut dikritik oleh orang lain, karena kita bertumbuh itu untuk diri kita sendiri dan jangan peduliin perkataan orang lain tentang diri kita. Semoga tercapai. Amin. Jadi itu dia refleksi diri di tahun 2025 dan target kita di tahun 2026. Semoga pelajaran di tahun 2025 bisa kita evaluasi, kita perbaiki, dan target di 2026 bisa tercapai secepatnya. Amin. Sekian dari aku Fikri. Aku Danang Kurnia. Aku Nanda. Aku Lydia. Aku Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. To let